Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya menyiapkan ada dua gambar untuk kita amati. Setiap kali saya menampilkan gambar ini, saya ingin kita mengamati dengan cermat untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang kita lihat. Yang pertama Bapak Ibu, coba lihat gambar ini Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu, gambar apa ini? Coba. Kira-kira gambar apa yang sedang saya tampilkan ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Mayoritas kita akan menjawab bahwa itu adalah gambar tengkorak manusia. Coba, gambar tengkorak manusia. Betulkah bahwa itu adalah gambar tengkorak manusia? Coba amati lagi Bapak Ibu. Dapatkah kita melihat bahwa itu sebenarnya bukan cuma gambar tengkorak manusia, tapi itu sebenarnya adalah gambar wanita yang sedang duduk di depan cermin? Coba, apakah kita bisa melihat Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu melihat dengan seksama, itu sebenarnya bukan cuma gambar tengkorak, tapi itu adalah wanita yang sedang duduk di depan cermin. Saya berharap Bapak Ibu bisa melihatnya. Lalu gambar yang kedua Bapak Ibu. Gambar yang kedua kira-kira, coba lihat Bapak Ibu. Gambar apa ini kira-kira? Gambar apa Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu melihat bahwa ini adalah gambar lautan? Apakah Bapak Ibu bisa melihat bahwa ada sepasang insan, sepasang manusia yang sedang melihat keindahan lautan? Apakah Bapak Ibu bisa melihat? Tapi ada yang lain. Apakah Bapak Ibu bisa melihat bahwa ada baby yang sedang tertidur? Apakah kita bisa melihatnya Bapak Ibu secara kecil? Coba amati dengan cermat. Nah, dua gambar ini adalah sebagai ilustrasi buat kita bahwa untuk menghajar kepada kita untuk melihat kehidupan dari sisi-sisi yang lain yang tidak dilihat orang pada umumnya. Sama seperti gambar yang tadi, jangan cuma lihat ada tengkoraknya, ya. Tapi lihat ada seorang wanita yang sedang duduk di depan cermin. Kalau kita cuma lihat tengkoraknya itu serem, ya. Jangan cuma lihat ada lautannya, jangan cuma lihat ada orangnya, tapi lihat ada baby di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pemenang-pemenang dalam kehidupan ini sebenarnya adalah orang-orang yang bisa melihat hal-hal yang tidak dilihat orang pada umumnya. Jadi jangan cuma bisa lihat kesusahan kita. Jangan cuma bisa lihat kerumitan yang sedang kita alami. Tapi lihat ada tangan Tuhan yang sedang menopang kita setiap waktu. Dalam Kejadian pasal 45 ayat yang ke-8 dikatakan begini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Yusuf berkata kepada saudaranya begini. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dalam ayat ini Yusuf tidak berkata kamulah yang membuang aku, kamulah yang menculik aku dan menjual aku hingga tiba di Mesir. Tetapi menurut saya ini keren, dia berkata Tuhanlah yang menyuruh aku ke Mesir. Ya. Jadi mengapa saya bilang keren? Karena yang dia lihat bukan dia dijual, bukan dia dibuang ke Mesir, tapi yang dia lihat dia sedang disuruh Tuhan untuk ada di Mesir lewat keadaan-keadaan yang terjadi atas hidupnya. Dia melihat bahwa sesungguhnya keadaan-keadaan yang dia alami adalah bentuk tangan Tuhan yang sedang menuntunnya. Nah, pertanyaannya adalah keadaan apa yang sedang kita alami hari ini? Jangan cuma lihat ruwetnya, tapi lihat ada tangan Tuhan yang sedang bekerja di belakang layar yang sedang menuntun kita. Itu sebabnya dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan begini Bapak Ibu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Garis bawahi kata ini Bapak Ibu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi artinya Allah itu tidak tinggal diam, tapi dia turut bekerja. Masalahnya kalau Tuhan bekerja itu tidak seperti manusia. Bedanya manusia dengan Tuhan, kalau manusia bekerja itu pamer, ya, atau show off, ya. Kalau Tuhan bekerja itu tidak show off, tapi dia bekerja di belakang layar. Dia bekerja tidak pernah terduga-duga. Nah, lewat kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Yusuf, sebenarnya Tuhan sedang bekerja di belakang layar untuk mempersiapkan sesuatu bagi Yusuf. Nah, hari ini sadari ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Jangan cuma lihat kesulitan,
Jangan cuma lihat kekecewaan, jangan cuma lihat sakit penyakitnya, jangan cuma lihat penderitaan-penderitanya, tapi lihat bahwa di belakang layar sedang ada tangan Tuhan yang menuntun kita. Amin, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Itu sebabnya hari ini nikmatilah perjalanan kita bersama Tuhan. Syukuri semuanya dan yakinlah semua akan indah pada waktunya. Amin, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Semoga memberkati kita. God bless you.